apa yang kita sekarang kerjakan, pertemuan ini adalah sebuah kehendak Allah. Hanya dalam hitungan 1 hari ternyata kita berada di kota yang sama, lalu Gus mengundang dan akhirnya kejadian. Dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi malam hari ini. Gus, aku jujur baru pertama kali ada di mimbar pengajian seperti malam hari ini. Biasanya kalau di panggung gini saya joget, tapi saya baru sekali menghadiri acara sebesar ini. Untuk Bunda, aku mau kasih tugas buat Bunda ya. Dalam waktu dekat aku titipkan 1000 kerudung untuk dibagikan. Saya adalah tipe orang yang sebenarnya tidak pernah memperlihatkan desire saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena buat saya, hubungan saya dengan Gusti Allah itu hanya saya dan Allah yang tahu. Tetapi setelah saya melihat saya punya follower yang banyak, kok followerku itu lebih seneng kalau melihat postingan-postingan yang isinya itu menyudutkan saya. Jadi kurang lebih setahun ini akhirnya saya memutuskan untuk tidak diam, supaya orang-orang tahu apa yang selama ini saya lakukan. Tadinya niatnya ya wes aku meneng wae, nanti kalau di saat aku nggak ada biar orang-orang pada cerita. Tapi kalau saya selalu berada di posisi itu sebagai manusia biasa, saya juga ingin untuk bisa membela diri saya. Opo toh bisa opo toh? Wis ra ono sinyal nyambung wae iki lho. Jadi inti pada malam hari ini adalah malam hari ini bisa saya jadikan sebuah kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan. Bisa berada di kediaman Gus Miftah, bisa bertemu dengan masyarakat semuanya, dan saya berharap bahwa silaturahmi ini tidak putus dan kita bisa akan terus bertemu. Kita semuanya sehat, amin, rezekinya banyak, bahagia selalu. Karena Gus, setelah saya lihat ternyata menjalani kehidupan itu, punya uang banyak, punya harta banyak itu tidak seindah di saat kita punya bahagia. Karena kalau kita punya rasa bahagia, jiwa kita itu tenang. Saya lebih suka jadi orang tenang daripada menjadi orang yang kaya. Enak tidur, enak makan, mau beli apa aja bisa. Tapi semoga kita semua yang ada di sini insya Allah selalu sehat. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena saya kasih ayat ya aku rak weruh alatnya sing ndi to. Tapi di sini juga sepertinya King Abdi ingin menyampaikan sesuatu, King. Iya. Gus, saya tuh pertama kali tahu King Abdi ini. Kalian kenal berapa lama sih? Mungkin hitungan 2 bulan. Lama kita berarti ya? Lamaan kita. Jadi aku tahu King Abdi itu 2 bulan. Aku kira tuh, wih sangar iki tatone akeh. Ternyata pas ketemu tato cium tangan, ma iki lho kok mak iki piye. Jadi saya ini mudah untuk dekat dengan siapapun, dan saya tidak pernah memilih siapapun untuk bisa dekat dengan saya. Apa yang mau disampaikan oleh King Abdi? Nah, kalau menurut Abdi, sosok Ivan Gunawan di matamu. Matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini
sedikit cerita aja, makanya kenapa kok saya ke Mas Igun saya manggil emak ya, karena biar dibelikan kulkas. Enggak, bukan seperti itu malah. Jadi kan memang saya kan ditinggal almarhum ibu kan udah lama ya. Terus ketika emak ini tiba-tiba merespon di Instagram saya itu karena apa? Karena setiap saya ngonten itu dapur saya jelek, terus kompor saya busuk, dan pada akhirnya magic jar magic jar hancur ya. Terus akhirnya aku kaget kok tiba-tiba, itu loh kompormu kok jelek banget, tak kirimi kompor gitu. Setelah dikirimi kompor, terus ngelihat kulkas yang udah ngembang kayak gitu, dikirimi kulkas segala macam, sampai pada akhirnya kok waktu saya ke Jakarta karena harus operasi itu sampai disuruh nginep di rumahnya emak sama istri saya gitu. Dan yang kemarin yang menurut saya itu adalah hal yang paling, kenapa kok saya harus panggil emak itu, karena ketika saya habis operasi dan saya waktu kondisi menggigil pun, beliau itu kayak ngerumat saya di rumahnya itu kayak anaknya sendiri kayak gitu. Dan yang terakhir juga yang saya juga nggak nyangka itu, saya habis operasi waktu mau hari raya harus ngeluarin dana yang lumayan besar ya, mendadak tiba-tiba kan, karena saya kan meskipun sakit itu mood saya adalah masak ya, jadi lihat pembantu di sana kan pada banyak yang pulang, akhirnya saya masak gitu, mendadak saya dikasih berlian nih Gus. Yo rasa pamer aku ya. Spontan aja dan langsung pakaian sekepepet apapun jangan dijual, tapi yang nawar banyak Gus, cuma saya dalam hati kayak kok dikei kok gak sak surate, maksudnya gitu. Oh mata nih saya. Jadi itu cuma itu kalau saja. Kamu berani jual tak kuampuni. Jadi pelajarannya adalah besok kalau ngonten tolong pakai barang-barang yang jelek ya. Enggak, aku tuh gini Gus, aku tuh kenapa kok kamu baik? Jadi aku tuh maksud aku gini, aku tuh orangnya spontan Gus. Aku tuh nggak bisa misalnya contoh ada acara narok proposal di meja, nggak bakal tak bantu Gus. Tapi aku tuh ngerjain tuh bener-bener pakai batinku gitu, pakai rasaku gitu. Kok bisa kena, bisa ini. Makanya kalau banyak orang yang gini, kenapa kok Igun mesti bikin masjid ke Uganda, ke Afrika, kenapa nggak di Indonesia aja gitu. Tapi aku itu memang orangnya spontan Gus. Jadi awalnya tuh Gus, aku waktu di Uganda itu awalnya ada orang posting di Uganda itu susah air bersih Gus. Jadi mereka itu minum air minumnya itu dari genangan air yang coklat itu loh Gus. Kotor ya? Kotor. Terus udah gitu ya udah aku spontan aja, oke bikin sumur gitu. Dan sampai saat ini akhirnya sumurnya aku kasih nama sumur ibuku Erna Gunawan. Jadi aku berharap nanti kalau ibuku nggak ada, amal ibadahnya mengalir terus seperti air yang aku buat. Terus pas aku lihat masjid, aku ngeliat postingannya mereka itu sholat di bawah ranting, bawah pohon ya, di bawah pohon gitu. Dan di Uganda itu mayoritas beragamanya itu non muslim, dan muslimnya itu hanya 16-17%. Jadi kemungkinan di sana memang kurang diperhatikan Gus gitu. Jadi akhirnya aku buatlah di sana satu-satunya masjid yang warnanya putih Gus. Di antaranya tuh masjidnya kuning, biru, hijau gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu, aku kok kemarin pas sampai di Uganda aku kok rasanya hidup aku kok random banget ya gitu. Loh kok aku bisa ada di Uganda gitu yang harus naik pesawat kemana-mana, dan aku ngebayangin di sana tuh kayak welek, kayak aku takut nggak bisa hidup, nggak bisa apa. Tapi ternyata Allah tuh kasih banyak kemudahan. Sama seperti aku ketemu makhluk ini. Jadi aku ngelihat, anak ini seru ya gitu. Karena kalau kita main handphone itu kan kadang Gus scroll ketemu ada ini, ada itu, ada apa gitu kan. Makanya aku ngeliat kok nih orang masak kompornya jelek, wes mukanya jelek, kompornya jelek, ya kan. Jadi semuanya tuh serba spontan aja sih Gus gitu. Dan aku dalam hidupku yang ingin aku jalanin saat ini adalah aku hanya ingin menjadi perpanjangan tangan buat orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi
Jadi mungkin itu aja yang pengen aku sampaikan. Bukan berarti mas aku dong mas aku dong mas, aku nggak bisa seperti itu gitu. Jadi semua itu ya karena memang sudah seperti itu jalannya gitu. Jadi kemarin kan mas siapa namamu? Abdi. Iya. Abdi. Jadi iya nih kemarin gulanya tinggi banget Gus. Jadi saking Jo maca handphone sih orang lagi. Enggak, aku cari chatting kita dulu. Oh iya, oke cakep. Jadi dia ini gulanya tinggi, udah gulanya tinggi sampai nyerang mata. Matanya hampir kena. Udah kena. Sudah. Jadi dia ini nggak bisa ngelihat. Sekarang aku pakai baju apa toh? Pakai batik. Oh sehat. Berarti sehat. udah sehat. Kemarin nggak bisa ngelihat. Kemarin Kalau sampai lihat dituntun. duit sama cewek cantik masih bisa lihat. Kalau duit masih lihat Gus. Kalau duit masih lihat. Kalau cewek insya Allah udah enggak. Udah enggak. Kalau duit masih lihat. Ini live Gus, dilihat istri saya nanti. Jangan. Cuma memang saya bersaksi ya. Saya bersaksi kalau Emak Igun ini memang benar-benar orang yang super random beneran. Orang yang super random. Saya itu orang yang dugal, memang super dugal. Orang yang nakal, saya orang paling Dugem. nakal. Dugal. Oh. Dugal itu mokong banget. Dan alhamdulillah di tahun saat ini saya itu mulai lahir sampai tahun kemarin itu nggak pernah melakukan puasa dan segala macam. Tapi ketika Mak Igun potong, tak lakuin potong. Kemarin Oh, jadi kamu potong rambut tuh karena potong, Mak iya, Igun. potong. Terus gini, kamu hari ini puasa apa enggak? Alhamdulillah Mak, aku puasa. Bener puasa, bener. Ya wis, kamu cek WA-mu, tak lihat tiba-tiba ditransfer uang 100 juta dan itu cuma disuruh untuk karena kamu puasa, kamu berbuka siapin 4.000 porsi dadar beredar untuk kamu bagiin ke orang-orang. Itu Mak Igun. Terus aku sampai kaget, loh Mak, sama ini ngapain kok beli makanan sebanyak ini? Ini 100 juta loh, nggak akan mati. Kamu amal 100 juta nggak akan mati ngasih makan orang. Itu aku sih kayak, oh gitu ya. Kemarin sebulan 30 hari kamu puasa berapa hari? Saya itu toh. oh enggak toh Mak, ora toh, Ya enggak toh, sehari itu toh itu. Edian enggak. Saya itu 1 bulan, enggak. Ojo ngono toh Mak. Gawe 2 hari toh. Enggak. 3. Aku bolong itu 10 hari sebelum hari raya karena harus operasi. Sebelumnya puasa. Sebelumnya puasa. Karena memang belajarnya sama diet. Belajarnya sama diet. Oh, Aku niatnya harus diet. Maksud aku gini loh Gus, istrinya itu kan ibadahnya taat toh. Iya kan? Kalau istrinya sholat ngaji, dekne baringan ngono ya kaya dia yasinin mbek bojone ngono loh. Jadi kan aku bilang, lu bangun nggak? Kata aku gitu. Karena memang ini Gus, hampir 1 tahun ke belakang itu banyak perubahan di kehidupan rumah tangga saya. Jadi aku itu Kamu udah gak duga lagi. iya, karena aku itu setiap hari ngelihat istriku yang aku bangun jam 2 istriku ngaji. sudah sholat, udah ngaji. Terus aku bangun subuh istriku udah ngaji. Jam 8 aku bangun Jangan lagi. ngomong bangun subuh, kamu pulang ke rumah subuh. Iya, aku pulang ke rumah Enggak. subuh. Aku Ayo. pulang ke rumah subuh maksudnya. Bangun subuh toh. Aku pulang ke rumah subuh itu ngelihat istriku sholat ngaji. Kamu pulang ke rumah subuh kemana aja? Nah, ini nanti. Jadi ya itulah Gus, apa makanya sampai istriku tuh nggak pernah nuntut aku untuk sholat, tapi pas ketika aku tanya, selama kamu menikah sama saya 10 tahun, hal apa yang paling kamu inginkan dari saya? Jawabannya apa? Aku kepingin kamu pimpin sholat gitu. Mas, Itu aku makan sekarang Abdi belajar. pilihannya cuma 2. Kamu sholat atau saya sholatkan Abdi. Jangan Gus, celengannya masih belum nutup Gus. Jangan didoain itu Gus. Gitu dia. Nggih. Jadi kamu merasakan ketika ketemu dengan Kak Igun ini vibe-nya positif. Sangat banyak perubahan dan sangat banyak hal positif yang saya tangkap, yang saya dapat dan saya pelajari. Banyak banget. Jadi kalau istrinya suka ngaji kok suaminya dugal, saya jadi ingat Fir'aun. Aduh ya. Fir'aun itu nuakal ngaku Tuhan tapi istrinya itu wali, namanya Siti Asiyah. Istrinya itu rajin ibadah, suaminya bajingan kayak Fir'aun. Kok ndelah yono ning Malang.
untung ketemu Igun. Lah mau saya begini, sumber kebaikan itu bisa datang dari siapapun, tidak harus dari ustadz, tidak harus dari kiai, tidak harus dari pondok pesantren, betul? Makanya kenapa Abah sering bilang dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Coba Anda bayangkan, Kak Igun, mohon maaf, followernya Kak Igun berapa di Instagram? Nggak banyak Gus, 32,8 juta. Coba umat Kak Igun 32 juta. Kalau Abdi berapa Abdi? Dicek. Yo kui followerku kabeh kok dene. Numpang tenar be aku yo piye? Pansos sih pansos. Berapa di Abdi? 600.000. 600.000, 90%-nya hatersnya, pembencinya itu. Coba Anda bayangkan, kalau ada satu postingan kebaikan dari Kak Igun, kayak kemarin saya posting, Kak Igun ngeliatin anak-anak di Uganda ngaji, saya kolaborasi sama Kak Igun, ditonton sekian juta orang. Coba, setiap postingan kebaikan Kak Igun dilihat 32 juta orang, saya aja cuma 2,6 juta. Artinya apa? Sumber kebaikan itu bisa datang dari siapapun, bahkan dari anak kecil sekalipun. Kalau saya mohon maaf, bahkan dari lonte sekalipun. Makanya kenapa Kak, saya itu kok suka ngaji di lokalisasi. Kalau Kak Igun hari ini bagi jilbab sama ibu-ibu 1000. Saya itu punya torekoh Gun, saya itu sering berbagi mukena di tempat-tempat lokalisasi dan klub malam. Kayak beberapa nggak pernah ketemu. Pas saya bagi dia pas di kamar, jadi nggak kelihatan. Orang bilang begini, ah ngapain Gus bagi-bagi seperti itu. Sampai kemarin saya kirim di Bose Bali untuk mbak-mbak LC. Berapa mbak-mbak yang butuh mukena? 200 orang Mbah, tak kirim. Di Batang juga sama. Pertanyaannya begini, apa ada manfaatnya Gus? Ternyata ada Bu. Begitu mereka nerima pembagian mukena dari Gus Miftah, mereka punya beban mental. Ah masa nerima mukena dari Gus Miftah saya nggak sholat. Awalnya terpaksa, lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Karena kebaikan itu perlu dipaksa, ikhlas itu juga perlu dipaksa. Jadi mungkin awalnya Kak Igun pamane berbagi sesuatu kurang ikhlas, bagi saya nggak ada masalah. Lebih baik tidak ikhlas tapi memberi daripada ikhlas tapi tidak pernah memberi. Tolong didengarkan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya anil Imam Malik annahu kana yaqul la tangduru fi dzunubin nas. Diriwayatkan dari Imam Malik, ia berkata, la tangduru fi dzunubin nas. Janganlah kalian lihat dosa-dosa manusia ka'annakum arbabun, seolah-olah kalian adalah Tuhan. Wangduru ila dzunubikum ka'annakum abidun, tetapi lihatlah dosa kalian seolah-olah kalian adalah budak. Kita itu sering melihat kesalahan dan dosa orang lain seolah-olah kita yang tuh menjadi Tuhan. Makanya bahasa saya apa Gun? Kita itu sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain. Kalau ada orang salah kita hakimi, kita tuntut dan macam-macam. Tapi kalau kita punya salah, kita menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri, membela diri dengan segala alasannya, betul? Padahal Allah menciptakan manusia itu apa? Untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Kita nggak punya hak menghakimi si Abdi. Ah manusia kok banyak tatonya. Di Purel di Banjarmasin, dulu dari Jogja pindah ke Kalimantan. Lama saya nggak tahu itu siapa. Ownernya di Banjarmasin telepon saya, Bah ada Purel yang ngefans banget sama Gus Miftah. Maksudnya gimana bos? Dadanya ditato Gus Miftah. Loh fotonya ono Pak Bu.